selalu menyampaikan janji-janji komunisme dengan suaranya yang tinggi dan menakutkan. Kebanyakan mereka yang bersorak menyanjung Mao tak lama kemudian menjadi korban kekejamannya. Di tahun-tahun awal, pendukung terdepan rezim komunis Cina adalah Uni Soviet. Stalin, sang diktator berdarah di Moskow, menganggap Mao sebagai sekutu dan sahabat karibnya. Kini Mao bersandingan dengan Stalin di pawai berikutnya. Persekutuan berdarah antara dua diktator komunis terjadi sesaat setelah revolusi Mao di Korea pada tahun 1950. Dengan dukungan Cina dan Uni Soviet, Korea Utara komunis tiba-tiba menyerang dan menduduki Korea Selatan. Pasukan PBB dikirim untuk meredakan suasana, meskipun perang telah berlangsung selama 3 tahun dan menewaskan lebih dari 3 juta orang. Tentara Merah Cina terlibat langsung dalam peperangan di pihak Korea Utara, sementara Uni Soviet membantu persenjataan dan perlengkapan. Pasukan Turki yang terlibat dalam perang Korea di pihak PBB kehilangan lebih dari 700 orang. Setelah Perang Korea, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah, Mao lebih banyak terlibat dalam kebijakan dalam negeri Cina. Ia seringkali berbicara kepada rakyatnya, dan jutaan rakyat Cina mendengarkan pidatonya melalui pengeras suara. Ia menjanjikan industrialisasi dan pembaruan dalam pidato-pidatonya, dan berkata, Marxisme dan Leninisme adalah satu-satunya pedoman kita. Sebagaimana rekannya, Lenin, Mao ingin menerapkan program penyamarataan tanpa belas kasih. Kebijakan pertamanya adalah menyita kepemilikan pribadi. Film-film mempropagandakan kebahagiaan yang akan dicapai rakyat Cina dengan kebijakan ini. Para pengusaha yang harta bendanya telah disita, ditampakkan berwajah ceria. Para wanita pun sengaja ditampilkan dengan penuh kebahagiaan. Namun nyatanya, rezim tersebut malah menebar ketakutan dan bukan kebahagiaan. Ratusan ribu orang diadili di pengadilan rakyat di tahun-tahun pertama kekuasaan Mao dan dihukum mati hanya karena kejahatan kecil. Tapi bencana sesungguhnya bermula dengan kebijakan Mao yang disebut lompatan besar ke depan.
Saat Mao baru berkuasa, kebanyakan penduduk hidup miskin. Bekerja sangat sulit di ladang-ladang padi dan hampir tidak menghasilkan cukup makanan bagi mereka sendiri. Tapi, paling tidak mereka memiliki cukup untuk dimakan. Program ekonomi yang dikenal sebagai lompatan besar ke depan yang dimulai Mao pada tahun 1958 menjerumuskan Cina ke dalam bencana besar. Lompatan besar ke depan diawali dengan semboyan penggandaan hasil industri dan pertanian Cina. Poster-poster propaganda menampilkan kecemburuan negara barat terhadap produksi Cina. Mao ditampilkan sebagai pemimpin yang akan memecahkan segala permasalahan dengan menerapkan ideologi komunis dalam masyarakat. Untuk tujuan itu, kegiatan pertanian dilakukan secara bersama dan serentak. Pertanian perorangan dilarang. Warga desa ditempatkan dalam kelompok-kelompok besar beranggotakan ribuan orang dan dipaksa bertani dengan disiplin militer. Mao seringkali mengunjungi lahan pertanian dan memeriksa warga desa tersebut. Di saat yang sama, Partai Komunis menggulirkan gerakan pembersihan seluruh pelosok negeri dari binatang merugikan. Burung pipit menempati urutan teratas dalam daftar binatang yang dianggap merusak produksi. Ratusan ribu warga Cina mulai membasminya dengan ketapel, batu, dan senapan. Mereka yang membawa bangkai burung pipit berjumlah besar dipuji sebagai komunis teladan. Tapi kebijakan aneh ini berujung pada bencana yang tidak diperhitungkan Partai Komunis. Penurunan populasi burung pipit hingga angka 0 mengakibatkan peningkatan besar populasi serangga yang dulunya menjadi makanan burung pipit. Serangga ini menyebabkan kerusakan lebih parah bagi produksi pertanian negeri itu. Pada tahun 1958, diadakan perlombaan antar kelompok petani. Jumlah hasil pertanian tiap kelompok ditimbang, dan yang terbesar dinobatkan sebagai kelompok teladan. Setiap kelompok bersumpah akan mencapai hasil melebihi ketetapan. Di panen berikutnya, mereka semua mengumumkan telah melampaui batas jumlah yang ditetapkan. Namun perhitungan mereka palsu. Kelompok-kelompok tani melakukan kecurangan agar terkesan mereka telah menghasilkan lebih banyak. Sebagian malah berupaya membuktikan bahwa mereka telah memenuhi batas yang ditetapkan dengan menanam kembali